Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ibu dan teman-teman dalam keadaan sehat dimanapun berada. Baiklah, pada video kali ini izinkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai faktor dan prinsip pengelolaan kelas. Pada pertemuan kali ini kita ada menjadi 4 bagian materi, yaitu yang pertama adalah pengertian pengelolaan kelas, yang kedua adalah faktor dalam pengelolaan kelas, yang ketiga adalah asumsi dalam pengelolaan kelas, dan yang keempat itu adalah mengenai prinsip-prinsip dalam pengelolaan kelas. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 beranggotakan 2 orang. Yang pertama saya sendiri Adila Azkiah NIM 18053001, dan yang kedua adalah Ariski Saputra NIM 18053004. Untuk materi yang pertama akan saya jelaskan sendiri, yaitu mengenai pengertian pengelolaan kelas. Pendapat pertama datang dari Usman yang menyatakan bahwa pengelolaan kelas adalah upaya yang dilakukan dalam menciptakan, mempertahankan, dan menumbuh kembangkan motivasi belajar sehingga tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Pendapat kedua itu datang dari Ari Kunto. Ari Kunto menjelaskan bahwa pengelolaan kelas ialah usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan proses belajar mengajar dengan maksud agar tercapainya kondisi belajar yang optimal sehingga terlaksananya kegiatan belajar seperti apa yang diharapkan. Dan pendapat yang ketiga itu datang dari Sri Anita yang menjelaskan bahwa pengelolaan kelas merupakan kegiatan mengatur peserta didik dan pengaturan fisik kelas sehingga kegiatan berjalan secara lancar dan tercapainya suasana pembelajaran yang efektif. Atau dapat kita kesimpulkan bahwa pengelolaan kelas adalah suatu kegiatan yang menjaga atau mengatur kondisi kelas sehingga kondisi tersebut kondisi pembelajaran dapat berjalan secara optimal ataupun secara efektif. Pengelolaan kelas juga diartikan sebagai kemampuan guru untuk menciptakan keadaan yang optimal dalam pembelajaran atau mengembalikan kondisi pembelajaran yang sempat gaduh menjadi kembali optimal. Berikut beberapa pengertian pengelolaan kelas menurut para ahli. Yang pertama itu adalah perangkat kegiatan yang mengembangkan tingkah laku peserta didik yang diinginkan dan mengurangi tingkah laku peserta didik yang tidak diinginkan. Yang kedua adalah seperangkat kegiatan guru untuk mengembangkan hubungan interpersonal yang baik dan iklim sosio-emosional kelas yang positif. Dan yang ketiga adalah seperangkat kegiatan guru untuk menumbuhkan dan mempertahankan organisasi kelas yang aktif. Selanjutnya kita masuk kepada tujuan pengelolaan kelas. Tujuan pengelolaan kelas menurut Usman terbagi menjadi 2, yaitu ada tujuan umum dan tujuan khusus. Kalau tujuan umumnya yaitu menyediakan dan menggunakan fasilitas belajar untuk bermacam-macam kegiatan pembelajaran sehingga tercapainya hasil yang baik. Sedangkan tujuan khusus dari pengelolaan kelas yaitu mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menggunakan alat-alat belajar, menyediakan kondisi-kondisi yang memungkinkan peserta didik bekerja dan belajar, serta membantu peserta didik untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Tujuan pengelolaan kelas berikutnya datang dari Ahmad. Ada 4 tujuan. Yang pertama itu adalah mewujudkan situasi dan kondisi kelas baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan peserta didik mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi belajar mengajar. Yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang mendukung dan memungkinkan peserta didik belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual peserta didik dalam kelas. Dan yang terakhir itu adalah membina dan membimbing sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individunya. Selanjutnya kita masuk kepada bidang-bidang pengelolaan kelas. Ada 5 bidang-bidang dalam pengelolaan kelas. Yang pertama adalah pengelolaan lingkungan fisik, yang kedua adalah pengelolaan waktu, ketiga pengelolaan perilaku siswa, keempat pengelolaan hubungan dan komunikasi, dan yang kelima itu adalah manajemen kurikulum. Kita masuk yang pertama itu adalah pengelolaan lingkungan fisik. Pengelolaan lingkungan fisik berkaitan dengan penyediaan konteks pembelajaran yang aman serta ramah sehingga
adanya kontak sosial dan guru, sehingga peserta didik dapat meningkatkan tiga kemampuan, yaitu kemampuan dalam pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan. Yang kedua adalah pengelolaan waktu. Pengelolaan waktu akan berkaitan dengan pengalokasian waktu dalam pembelajaran, baik itu kegiatan rutin atau aktivitas yang akan dilakukan oleh peserta didik. Pengelolaan waktu juga akan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang mengganggu nanti dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga itu adalah pengelolaan perilaku siswa, akan berkaitan mengenai standar, peraturan, dan prosedur pengajaran yang telah dibahas di antara aspek pengelolaan kelas yang paling penting. Selanjutnya, pengelolaan perilaku siswa ini juga membahas mengenai hal-hal apa yang harus dilakukan siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, itu berkaitan mengenai pengelolaan hubungan dan komunikasi, berkaitan bahwa seorang guru haruslah menampilkan perilaku verbal dan nonverbal yang sesuai dengan pemahaman dan langkah dalam pengelolaan kelas. Yang kelima adalah manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum berkaitan dengan pengaturan dalam penyediaan kurikulum atau hal-hal yang menampilkan perilaku verbal sesuai dengan ketentuan kelas yang harus dikelola. Selanjutnya kita masuk kepada ruang lingkup dalam pengelolaan kelas. Ada dua ruang lingkup dalam pengelolaan kelas. Yang pertama bersifat fisik. Kalau bersifat fisik itu berkaitan dengan hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan kelas yang mencakup dari pengaturan hingga peralatan kelas dalam proses belajar mengajar. Pengaturan ruang belajar dan perabot kelas perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, bentuk dari ruang kelas. Yang kedua, bentuk dan ukuran meja, kursi peserta didik, jumlah dan tingkatan peserta didik, jumlah kelompok dalam kelas, jumlah peserta didik dalam tiap kelompok. Yang kedua, ruang lingkup kedua adalah bersifat non-fisik, di mana itu akan mencakup tiga hal. Yang pertama, interaksi peserta didik dengan peserta didik lainnya, peserta didik dengan guru, lingkungan kelas maupun kondisi kelas, menjelang, selama, dan akhir pembelajaran. Selanjutnya, kita masuk kepada faktor-faktor dalam pengelolaan kelas. Secara umum ada dua faktor dalam pengelolaan kelas. Yang pertama itu adalah faktor intern. Faktor intern akan berkaitan dengan masalah emosi, pikiran, dan perilaku siswa, di mana setiap kepribadian siswa akan berbeda dengan kepribadian siswa yang lain. Hal ini dapat dilihat dari aspek psikologis, biologis, dan intelektual. Yang kedua adalah faktor ekstern, berkaitan dengan suasana atau lingkungan belajar siswa, pengelompokan peserta didik, penempatan peserta didik, jumlah peserta didik, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita masuk kepada faktor yang mempengaruhi pengelolaan kelas. Dalam faktor mempengaruhi pengelolaan kelas ini, ada tiga faktor. Yang pertama adalah sosio-emosional, yang kedua adalah organisasional, dan yang ketiga adalah lingkungan fisik. Kita masuk yang ke pertama, itu adalah sosial-emosional, di mana ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam sosial-emosional. Yang pertama adalah tipe kepemimpinan guru, bahwa kepemimpinan guru atau seorang guru akan mempengaruhi keadaan di dalam kelas, sehingga hal yang dilakukan guru nanti akan memberikan dampak terhadap kondisi atau proses pembelajaran. Yang kedua adalah sikap guru. Sikap guru haruslah dalam menghadapi siswa haruslah terkendali dan tetap menjalin hubungan yang baik dengan peserta didik. Yang ketiga adalah suara guru, dan yang keempat adalah pembinaan hubungan yang baik dengan siswa, bahwa seorang guru tidak hanya menjalin hubungan baik dengan sesama guru, tetapi juga harus menjalin hubungan baik dengan siswa. Yang kedua adalah organisasional, di mana kegiatan organisasional atau faktor organisasional akan merupakan kegiatan rutin yang selalu dilakukan agar hambatan dalam mengelola kelas dapat dihindari. Adanya kegiatan rutin di sekolah dan telah dilaksanakan oleh semua peserta didik, seperti penanaman rasa saling menghormati dan saling menghargai pada peserta didik. Yang faktor yang ketiga itu adalah lingkungan fisik, berkaitan dengan pengaturan ruang belajar, pengaturan tempat duduk, pencahayaan, dan penyimpanan barang. Sekian materi dari saya mengenai pengertian pengelolaan kelas dan faktor dalam pengelolaan kelas. Materi selanjutnya asumsi pengelolaan kelas dan prinsip-prinsip pengelolaan kelas akan disampaikan oleh Ariski. Kepada Ariski dipersilahkan.
Baik, saya akan melanjutkan materi tentang asumsi pengenalan kelas. Para ahli menggabungkan bahwa beberapa dimensi itu menjadi definisi yang bersifat populistik, yaitu bahwa pengenalan kelas sebagai seperangkat kegiatan untuk mengembangkan tingkah laku peserta didik yang diinginkan, menghubungkan interpersonal dan iklim sosio-emosional yang positif, serta mengembangkan, mempertahankan serta organisasi kelas yang efektif. Yang kedua adalah asumsi PK menurut Good and Propy. Yang pertama adalah anak-anak itu suka mengikuti aturan karena memang itu mengerti dan menerimanya. Yang kedua adalah masalah disiplin kelas dapat dikurangi manakala si anak terlibat secara teratur dalam aktivitas atau belajar yang bermakna, yang mendorong minat dan sikapnya. Yang ketiga adalah manajemen atau pengenalan kelas, yaitu hendaknya tidak lebih didekati dari tujuan memaksimalkan atau menghabiskan banyaknya waktu untuk terlibat dalam kegiatan proaktif daripada mendasarkan pada sudut pandang yang negatif, menekankan pengawasan atas perilaku anak yang menyimpang. Yang keempat adalah tujuan guru adalah mengembangkan self control dalam diri anak dan bukan semata-mata melakukan pengawasan yang menekankan atas dirinya sendiri. Selanjutnya adalah prinsip pengenalan kelas, yaitu pertama adalah hangat dan antusias, di mana pendidik dengan sifat yang hangat kepada peserta didik biasanya akan menimbulkan antusias dari peserta didik. Yang kedua adalah tantangan. Penggunaan kata-kata tindakan cara kerja atau bahan-bahan yang menantang akan meningkatkan rangsangan peserta didik untuk belajar. Yang ketiga adalah bervariasi, yaitu adanya penggunaan alat atau media strategi pola interaktif yang beragam oleh pendidik akan mengurangi gangguan dalam belajar. Yang keempat, keluasan, yaitu keluasan guru untuk mengubah strategi mengajarnya dapat mencegah terjadinya gangguan dalam proses belajar mengajar. Yang kelima adalah penekanan pada hal-hal yang positif, yaitu seorang guru perlu menekankan pada hal-hal yang positif dan menghindari pada hal-hal yang negatif. Yang keenam adalah penanaman disiplin, yaitu tujuan akhir dari pengenalan kelas adalah anak-anak dapat mengembangkan disiplin diri sendiri dan pendidik dapat menjadi teladan dan mengendalikan diri dalam pelaksanaan tanggung jawab. Mungkin itu saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.